Warta Jemaat GPI Papua Elim AB Pura, Minggu 27 April 2025. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pelayan firman, penatua, dan diaken bertugas menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus dalam ibadah minggu di saat ini. Mohon perhatian jemaat atas informasi berikut. Yang pertama, ucapan selamat. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 21 hingga 27 April 2025. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam ibadah hari Minggu 27 April 2025 jam 9 waktu Indonesia Timur pagi ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak Henderina Yosina Lewir, anak dari Bapak Yan Lewir dan Ibu Emma Yuliana Sei Patiratu. Yang ketiga, jemaat baru. Diberitahukan kepada jemaat bahwa telah menyatakan kesediaan untuk menjadi warga jemaat GPI Papua Elim AB Pura Bapak Joni Hehamahwa dengan alamat Perumahan Furia Kota Raja, masuk dalam wilayah pelayanan sektor Philadelphia Unit 2. Yang bersangkutan sebelumnya adalah anggota jemaat GPI Papua Diaspora Sorong. Bagi Bapak terkasih yang berkenan hadir saat ini, dipersilakan berdiri. Terima kasih. Yang keempat, pemberitahuan. Yang pertama, diberitahukan kepada jemaat bahwa sesuai surat keputusan Majelis Pekerja Sinode GPI Papua nomor 1341/3 Romawi /PA tanggal 9 April 2025, maka Pendeta Maria C.C. Sahulata STH dimutasikan dari jabatan penghentar jemaat GPI Papua Elim AB Pura menjadi Ketua Majelis Jemaat GPI Papua Petra Sorong, Klasis GPI Papua Sorong Raya. Yang kedua, diberitahukan kepada jemaat bahwa sesuai surat keputusan Majelis Pekerja Sinode GPI Papua nomor 1340/3 Romawi /PA tanggal 9 April 2025, maka Pendeta Konstantina L. Umnehova STH dimutasikan dari jabatan Ketua Jemaat GPI Papua Shalom Kampung Baru Klasis GPI Fakfak menjadi penghentar jemaat GPI Papua Elim AB Pura Klasis GPI Papua Jayapura. Yang ketiga, diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam memperingati HUT GPI Papua ke-40 tahun, maka selama bulan Mei sejak minggu pertama kita akan ada dalam ibadah etnis. Yang keempat, diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah perpisahan dengan Ibu Pendeta M. Sahulata STH sekaligus menyambut Ibu Pendeta Konstantina Umnehova STH akan dilaksanakan di bulan Mei 2025. Yang kelima, diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam ibadah Minggu 27 April 2025 jam 18 waktu Indonesia Timur sore nanti akan dilantik
pengurus unit tahun pelayanan 2025-2027, panitia hari-hari besar gerejawi tahun pelayanan 2025-2028, dan pengurus antar waktu wadah pelayanan kategorial Perpri dan Perwata Jemaat GPI Papua Elim Abepura. Yang keenam, diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah kunci bulan April 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 April 2025 jam 18.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di Gereja Elim dengan pengisi pujian dari sektor Tiberias, sektor Galilea, Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Elim, dan Perlansia Jemaat Elim. Diharapkan kehadiran umat dalam ibadah tersebut. Yang kelima, pelayanan firman. Pelayanan ibadah Minggu 27 April jam 9 waktu Indonesia Timur di Jemaat Elim saat ini dipimpin oleh Pendeta M. Belwawin SSI menggunakan liturgi baptisan kudus. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 hingga 25. Demikian warta jemaat Minggu 27 April 2025. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hendak beritalas
Jemaat Tuhan, dengan sukacita kita menghampiri Tuhan, menghadap hadirat-Nya. Asal dan sumber hidup kita hanyalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir, dan tuntunan tangannya senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada banyak orang. Demikian bunyi introitus Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara jemaat, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap seorang anak kita. Baptisan kudus ini didasarkan pada amanat Tuhan Yesus Kristus yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, setiap kali kami menghadiri pelayanan baptisan kudus yang dilakukan dengan tanda percikan air, kami mengaku bahwa kami beserta anak kami sejak semula adalah orang berdosa, sehingga tidak dapat masuk kerajaan-Mu, dan hanya melalui penyucian oleh Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mati, ganti dan guna kami, yang memungkinkan kami menjadi anak-anak Allah dan pewaris janji Allah. Amin. Dosa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu maka pelayanan baptisan kudus dilaksanakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa memastikan bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian kekal dengan kita dan anak kita. Dengan perjanjian itu Allah telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan waris-warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak memastikan bahwa melalui Yesus Kristus Allah telah menyucikan kita dan anak kita dari segala dosa. Sebab itu melalui baptisan kita telah dikuburkan bersama Kristus dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan kembali oleh Allah Bapa, kita pun dipanggil dari alam maut untuk menjalani hidup baru. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memastikan bahwa Allah melalui Roh Kudus berkenan diam di dalam hati kita dan anak kita. Dan melalui persekutuan dengan Kristus, Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani hidup baru dari hari ke hari. Untuk mendengar amanat hidup baru, jemaat silakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baptisan kudus mewajibkan kita semua untuk mengasihi Allah dengan segenap hati
dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, serta untuk saling melayani dalam kasih dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan baca kesaksian Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelumnya kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan perikop tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya banyaknya mengenai salah seorang dari mereka. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Lalu mereka semua disembuhkan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum. Namun pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan berkatalah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami ditemukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun datanglah seorang mendapatkan mereka dan dengan kabar, "Lihat,
Orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Alangkah berbahagianya orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Salam, Shalom. Ya, berharap keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya baik adanya. Hari ini hari Minggu pertama setelah masa perayaan Paskah. Saya amat yakin Bapak Ibu kita sepakat bahwa momen hari-hari perayaan yang dilakukan oleh gereja berdasarkan kalender yang ditetapkan oleh gereja tidak sekedar formalitas, euforia, sukacita tanpa makna, tetapi momen perayaan hari-hari besar ini menghendaki kita supaya paham, tahu apa yang telah berlangsung sepanjang sejarah ini. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kehadiran Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat itu, Allah dalam sejarah, benar-benar ada di dunia, ada dengan kita, mati, bangkit untuk kita. Allah dalam sejarah, ini fakta, inilah kebenarannya. Jemaat Tuhan, Majelis Pekerja Sinode menghendaki kita untuk memaknai apa yang tadi disampaikan berkaitan dengan momen perayaan hari-hari besar gereja ini. Kita fokus kepada subtema berani menjadi saksi Kristus dalam kebenaran. Ya, berani menjadi saksi Kristus dalam kebenaran. Jemaat Tuhan, ini kalau kita lihat dari apa yang disampaikan subtema yang tadi saya baca, memang kalau kita lihat kepada pilihan teks bacaan perikop ini, memang hal kesesuaian dari aspek perayaan hari besar ini agak tidak nyambung, karena kisah atau kitab kisah para rasul itu berbicara tentang kesaksian rasul-rasul setelah hari Pentakosta. Ya, setelah hari Pentakosta. Jadi ketika hari Pentakosta Roh Kudus itu turun, lalu murid-murid itu bisa berani bersaksi tentang Kristus, tentang kebenaran itu, saat ketika kuasa Roh Kudus itu menghendaki mereka untuk berkata-kata dan juga melakukan tanda-tanda mujizat. Tadi saya sampaikan, hari ini minggu sepekan setelah peristiwa Paskah. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang dikehendaki oleh kalender gereja, setelah Paskah itu ada masa 40 hari, masa-masa penampakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau memperlihatkan atau menunjukkan dirinya karena dia adalah anak Allah, mati dan mengalami kebangkitan 40 hari. Setelah itu naik ke sorga, 10 hari setelah itu baru kita bisa merayakan hari Pentakosta ataupun hari keturunan Roh Kudus. Kita kembali kepada subtema yang tadi, berani menjadi saksi Kristus dalam kebenaran. Jemaat Tuhan, perikop ini lalu awal mulanya berkisah atau bercerita tentang apa yang dilakukan oleh murid-murid setelah mereka menerima kuasa itu. Bersaksi, memberitakan firman Tuhan tanpa rasa takut. Ya, mereka bersaksi, memberitakan firman Tuhan tanpa rasa takut. Nah Bapak Ibu, ini sesuatu yang agak sedikit kontra, tidak terlalu sejalan dengan situasi ataupun kondisi murid-murid sebelum kebangkitan Kristus itu dinyatakan
atau sebelum Kristus bangkit, bahwa mereka itu khawatir, mereka itu takut, kurung diri, menutup diri, akses dengan orang luar itu ditutup. Takutnya murid-murid. Tapi saat ketika Yesus bangkit, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan murid-murid itu sirna. Ya Bapak Ibu jangan lupa, ini tidak ada kaitan dengan nyali. Seakan-akan kembali kepada kapasitas diri murid-murid sebagai manusia, sebagai pemberani, tidak. Pada kenyataan Alkitab mengkisahkan mereka ini awal mulanya mereka takut. Jadi kalau mereka memperoleh keberanian untuk bersaksi, Alkitab lalu katakan kepada kita satu kepentingan saja, karena kuasa kebangkitan itu, karena kuasa Roh Kudus itu yang membebaskan, yang memerdekakan murid-murid dari kekhawatiran atau ketakutan yang tadi, membuat mereka bersemangat, tidak takut lagi. Bahkan Bapak Ibu, ancaman apapun tidak dijadikan sebagai kendala. Ya, kematian pun tidak dijadikan sebagai kendala untuk bersaksi tentang kebangkitan Kristus itu. Saudara, awal dari bacaan ini lalu menjelaskan kepada kita bahwa hal yang terjadi pada diri murid-murid itu luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa. Yang tadinya cuma menjadi murid pengikut, ya, sekarang ini mereka diubah menjadi tokoh publik. Orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang sakit bisa disembuhkan. Bapak Ibu, malah tadi kalau kita lihat dalam ayat 13, 14 itu bukan saja ketika kuasa Roh Kudus atau kuasa kebangkitan itu ada pada diri murid-murid, tetapi kehidupan iman, rohani, kepribadian mereka juga berubah. Lebih-lebih lagi Alkitab atau bacaan kita ini lalu menjelaskan Petrus yang tadinya orangnya ragu-ragu, menyangkal Tuhan Yesus, ceplas-ceplos, apatis, pelin-pelan, Alkitab lalu menyampaikan kepada kita berita baik. Bayangannya lewat saja orang bisa menjadi sembuh. Hal-hal yang kita temukan pada diri Yesus Kristus saat ketika setelah kuasa kebangkitan itu, orang banyak lalu melihat apa yang pernah terjadi dan dilakukan oleh Yesus. Hari ini juga hal-hal itu bisa terjadi pada diri murid-murid. Ini luar biasa. Bapak Ibu, saya garis bawahi tadi, Alkitab lalu bercerita pada kita bukan karena ini karakter tabiat manusianya murid-murid itu. Petrus dari sisi manusianya tidak pernah berubah dia, tetapi dampak kebangkitan itu, kuasa Roh Kudus itu benar-benar bekerja, berkarya, menggerakkan murid-murid. Tidak boleh takut. Kita sampaikan hal-hal yang pernah orang lihat ada dan mereka temukan pada diri Yesus, hari ini mereka saksikan hal-hal yang pernah Yesus lakukan juga sekarang ada pada diri murid-murid. Supaya Bapak Ibu, saya anggap pikiran-pikiran yang pertama ini jangan lalu saat ketika sesuatu yang baik, luar biasa terjadi pada diri kita, tidak boleh ada euforia, keangkuhan, kesombongan seakan-akan kita sadar bahwa itu ketemu kelebihan. Nah, Alkitab mau bilang kepada kita, anugerah loh, hanya karena dampak dari kuasa Allah itu bekerja pada diri kita. Jadi kalaupun ada pujian terhadap apa yang ada pada diri kita, semestinya
pujian itu hanya dialamatkan kepada yang punya kuasa itu. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, lalu kalau kita lihat kepada bacaan yang berikut, kita sepakat kalau hari ini gereja, baik pribadi kita, baik sebagai lembaga organisasi ataupun juga sebagai persekutuan kita disolimi, Alkitab lalu menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa bukan cuma hari ini saja, tapi sejak awal mulanya Injil kebenaran itu, Alkitab mau menyampaikan pesan kepada kita. Hal-hal yang kita anggap cara-cara yang dibuat sistematik, masif, itu sudah dilakukan, terorganisir. Ya, ada upaya-upaya yang dari sisi legalitasnya, ya, dikehendaki supaya Injil kebenaran itu harus dihalangi ataupun harus dibatasi ruang geraknya. Bapak Ibu, kita kembali kepada kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Saat ketika masih di atas tiang kayu salib, karena pernah Tuhan Yesus katakan, kalaupun bait Allah itu dibongkar hari ketiga itu akan jadi lagi. Saya akan mati tapi hari ketiga saya pasti bangkit. Ya, supaya kepastian menyangkut pernyataan itu, lalu prajurit diminta untuk jaga tempat di mana Yesus disalibkan. Belum cukup lagi, saat ketika di kuburan itu pun prajurit juga diminta untuk berjaga-jaga. Kira-kira yang pernah dibilang itu benar atau tidak? Dan saat ketika Yesus bangkit, mereka yang saksi sebenarnya. Tapi Alkitab lalu bercerita juga bahwa ada upaya juga untuk tidak menyampaikan atau mempublikasikan tentang kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus itu. Nah Bapak Ibu, ini sama. Perikop bacaan kita yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25 itu juga menyampaikan atau menjelaskan kepada kita juga upaya-upaya yang sama dari awalnya tidak pernah berubah. Kelompok yang sama juga, tokoh-tokoh agama, orang Saduki, orang-orang yang dianggap punya daya intelektual yang lebih, ya, yang punya kapasitas urus iman dari umat itu. Tapi justru orang-orang ini yang punya andil besar untuk membatasi kebenaran itu. Bapak Ibu, lalu dari kisah ini juga kita lalu tahu Tuhan tidak pernah menghendaki cara-cara yang demikian. Jadi untuk membatasi ruang gerak murid-murid, tidak ada pilihan lain selain mereka itu dimasukkan di dalam penjara. Tapi yang Allah lakukan adalah penjara itu pintunya terbuka, semua keluar, orang cari, orang kasih berita kalau rasul-rasul ataupun murid-murid itu sementara memberitakan Injil di bait Allah. Ini juga karena kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, kita kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan dalam tema itu. Berani menjadi saksi Kristus dalam kebenaran. Ya, berani menjadi saksi Kristus dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu, dari tema ini lalu mengaca kepada perikopi yang tadi telah disampaikan. Ini mengungkapkan realita kita, pergumulan kita pribadi, lembaga, persekutuan, gereja hari ini. Ya, hari ini, supaya kita tidak malu, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak ragu memberitakan kalau Allah dalam diri Yesus Kristus yang kita imani, kita sembah, benar-benar mengalami kebangkitan.
Paulus kan bilang, kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kita, sia-sialah iman kepercayaan kamu. Kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, semua yang disaksikan oleh Alkitab ini sia-sia. Jemaat Tuhan, saya mau sampaikan, kalau bicara tentang ketokohan figur Tuhan Yesus, ini memang kalau kita bicara dari sisi kepentingan perayaan kalender gereja, kita lebih fokus kepada perayaan dua hari besar, hari Natal dan Paskah. Natal dan Paskah. Saya mau sampaikan bahwa awal mulanya Yesus hadir, lahir. Yang kita gaungkan dengan peristiwa Natal itu karena kasih Kristus, Bapak Ibu. Ini hal yang tidak terlalu mendapat perhatian untuk diekspos. Cuma segelintir orang saja yang tahu berita itu. Murid-murid para gembala, keluarga dekat dari Yesus, itu aja. Lalu Bapak Ibu, masa 30 tahun Yesus dibaptis, 3 tahun mengajar, berita Injil yang disampaikan 3 tahun lebih. Orang anggap memang tokoh publik, tapi apa lebihnya? Tapi saat ketika Yesus mati, tapi saat ketika Yesus bangkit, orang tahu dia ini Tuhan. Lalu kisah-kisah itu ditulis. Karena tokoh publik, di mana-mana kalau orang tulis tentang biografi seseorang, pasti mulai dari dia punya kelahiran. Lalu orang tahu, orang mau lihat lagi lahirnya kapan, bagaimana caranya, kasih-kasih itu. Tapi justru karena kuasa kebangkitan itu. Makanya tadi saya sampaikan, Rasul Paulus katakan, kalau Kristus itu tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kita, sia-sialah iman percaya dari kita semua. Dan justru itu Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, kalau memang tema ini menghendaki kita untuk berani menjadi saksi Kristus dalam kebenaran, hari ini kita pastikan bahwa kita bisa, kita siap, kita tidak takut untuk bersaksi tentang kebenaran itu. Bapak Ibu, hari ini viral ya. Saya senang sekali kalau kita, jadi bukan cuma kita di publik ini kan, postingan di medsos itu kan sekarang kan lebih banyak jadi konsumsi kita juga. Ada pendeta besar juga yang malu bersaksi tentang Tuhan Yesus, yang sekarang juga dapat sorotannya netizen. Tidak boleh malu. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kita tidak perlu bicara tentang ajaran dogma orang lain ataupun agama lain. Kita kembali kepada marwah kita saja. Alkitab katakan seperti itu. Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan, benar-benar juru selamat. Itu aja. Tidak perlu malu. Beberapa waktu lalu juga Bapak Ibu ada diskusi dengan ada salah satu tokoh publik Papua juga dikatakan begitu. Kadang di tempat-tempat umum kita berdoa saja malu bilang Tuhan Yesus pun nama. Ya. Tuhan, kami berdoa. Saya suka karena ini refleksi baik. Ini tokoh awam loh. Beliau bilang apa, pendeta jangan malu, kasih tahu jemaat berdoa. Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus. Dia Tuhan, itu kesaksian kita. Kalau bicara cuma Tuhan Bapak Ibu, agama-agama lain juga punya pemahaman yang sama. Yesus Kristus saja yang diberitakan dari tempat ini. Yesus Kristus yang orang lain tidak tahu. Karena kalau berbicara tentang konsep Tuhan, agama-agama lain juga punya konsep Tuhan itu juga yang versi beda-beda sesuai dogmanya. Tapi kalau kita ya, juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, dari pemberitaan firman Tuhan ini, belajar dari apa yang disaksikan oleh para murid, ini sesuatu yang luar biasa.
Hal kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan itu hal yang manusiawi. Karena inilah karakter kita, sifat tabiat kita sebagai manusia. Di mana-mana takut itu wajar. Takut itu manusiawi. Tapi belajar dari kisah ini, kalau berbicara tentang kebenaran Injil Kristus, Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, kuasa kebangkitan memerdekakan kita dari kebimbangan, kekhawatiran atau ketakutan yang tadi, untuk tidak lagi kita takut bersaksi tentang Kristus itu. Dan kalau berbicara tentang bersaksi, Bapak Ibu, ini kan kembali kepada kita. Kalau di keluarga, ya kita jadi saksi tentang kebenaran-kebenaran itu. Tabiat kita, perilaku kita, kata-kata kita, itu kesaksian. Karena berbicara tentang Injil, berbicara tentang kabar sukacita. Injil, Evangelion, itu kabar sukacita. Jadi saat ketika kita mampu untuk menghadirkan kebaikan ataupun sukacita itu, inilah momentum untuk kita bisa menjadikan diri kita ini saksi-saksi untuk memuliakan nama Tuhan. Dunia hari ini Bapak Ibu memang situasi beda dengan keadaan murid-murid. Tapi kadang bukan hal yang rahasia lagi, keadaan apapun dunia ini kita lebih memilih untuk menyesuaikan dengan dunia ini. Ya, cari aman supaya tidak dibilang kita ini seakan-akan beda daripada yang lain, sok alim, munafik. Jadi orang bicara atau bicara saja. Ya, hari ini firman disampaikan kepada kita, dimanapun saudara dan saya berada, berani bersaksi tentang kebenaran. Yang benar-benar saja, salah-salah saja. Karena kalau kita tidak mampu untuk melakukan hal ini, Bapak Ibu saudara dan saya tidak beda jauh dengan prajurit-prajurit yang ada jaga Tuhan Yesus disalibkan itu, yang ada jaga pada saat Tuhan Yesus dalam kubur itu, ataupun juga murid-murid yang membatasi diri tinggal di rumah dari ruang publik karena kekhawatiran, ketakutan itu. Kebaikan, tetap kebaikan. Ya, saya kutip satu profesor hukum Sahetapi, ya, bilang begitu. Sampai kapanpun kebohongan itu dia lari seperti kilat, tapi pada waktunya kebenaran itu pasti akan mengalahkan dia. Begitu. Jadi tidak boleh lalu kita ikut-ikutan. Tidak boleh. Hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, Kristus bangkit, itulah kebenarannya. Kristus bangkit, itulah kebenarannya. Kita tidak beriman kepada Allah yang mati, tapi mati dan mengalami kebangkitan. Bapak Ibu, masalah kita banyak. Ini kan kita bicara tentang implementasi. Apa sih dampak dari kebangkitan itu untuk kita? Realitanya membuktikan bahwa masalah kita banyak. Di mana-mana, masalah keluarga, masalah gagal, sakit, banyak. Sepanjang kita ada di dunia, kita tidak bisa bebaskan diri kita dari yang namanya masalah-masalah ini, karena kita masih di dunia. Tapi hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, pasca kita beriman kepada Allah yang bangkit. Saya selalu bilang Bapak Ibu, pikiran sederhana saja. Jangan takut gagal, karena iman seorang Kristen yang benar adalah iman seorang pemenang. Iman seorang Kristen yang benar adalah iman seorang pemenang. Jadi jangan kalah dengan masalah. Tapi dibalik dari tiap pergumulan persoalan kita, Allah mengendaki saudara dan saya keluar sebagai pemenang. Jadi kalau berbicara tentang pemenang, mau tidak ada pilihan selain kita menghadapi perang. Kalau mau menang, artinya tantangan apapun, cobaan apapun tidak lalu membuat kita khawatir,
takut, hidup terkekang. Tetapi kita berupaya untuk bangkit karena kita beriman kepada Allah yang bangkit. Semoga dengan firman Tuhan ini menggugah kita. Inilah tanggung jawab iman kita hari ini, bahwa dimanapun saudara dan saya berada, mari kita menjadi saksi-saksi dari kebenaran Injil Kristus itu, karena kita beriman kepada Allah yang mati, Yesus Kristus yang bangkit, yang bisa membuat kita menjadi kuat untuk menjalani kehidupan kita ini dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini keluarga Bapak Yan Lewir membawa anak mereka untuk dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus pasal 10 ayat 14. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan kudus adalah tanda dan materai dari perjanjian kekal yang diadakan Allah dengan kita dan anak-anak kita. Perjanjian itu adalah perjanjian yang menyelamatkan kita. Inilah arti dan tujuan yang utama dan satu-satunya dari baptisan itu. Karena itu, hendaklah saudara-saudara mendidik dan mendasarkan anak saudara dalam pengertian tersebut, supaya menjadi nyata bahwa saudara-saudara telah meyakini panggilan Tuhan. Maka kami mengundang saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Allah dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa berdasarkan janji Allah, maka anak saudara diterima dalam perjanjian Allah dan sebab itu harus dibaptis? 2. Apakah saudara-saudara berjanji untuk mendidik dan mendewasakan mereka dalam iman dan ketaatan yang sungguh kepada Yesus Kristus dan berusaha menjadi teladan yang baik sampai anak ini mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Apakah jawab saudara-saudara? Jemaat disilakan berdiri. Marilah kita satukan pengakuan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Dalam hatiku, berikanlah
datanglah dan tumpangkanlah tanganmu ke atas anak ini supaya ia selamat dan terpelihara. Dengan sukacita kami akan menimba air dari mata air keselamatan. Henderina Yosina Lewir, aku membaptisan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena oleh Yesus Kristus Engkau mengampuni dosa kami dan anak kami, dan oleh tanda baptisan Engkau menguatkan iman kami. Untuk anak ini kami mohon, jagalah dia sepanjang hidupnya dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ia mengasihi Engkau sebagai Bapa di sorga. Berikanlah kebijaksanaan dan kekuatan kepada orang tua dan saksi, agar dengan setia mereka menggenapi pengakuan dan janji mereka yang telah diucapkan di hadapan Engkau dan jemaat-Mu. Ajarlah kami semua untuk memahami tanggung jawab kami sebagai jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Provita Choir diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan pujian.
Bekasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati selalu hidup dan tiap karya. Bapak Ibu. Badi trauma mati nih. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarlah ajakan untuk memberi. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu tiap anugerah, kasih, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup ini, dalam hidup pribadi kami, keluarga, persekutuan umat-Mu, dalam tiap peran tanggung jawab kami dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Terimalah sukacita ibadah yang kami lakukan, wujud dari cinta kasih kami atas Tuhan, wujud dari ungkapan syukur kami hidup ini sebagai persembahan yang harum di hadirat-Mu. Tuhan tahu hati kami, bahwa kami sangat membutuhkan akan Engkau. Ada berperkara dalam hidup ini, momen pasca peristiwa kebangkitan memerdekakan kami dari kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Firman hari ini menggugah kami untuk hidup dalam kebenaran. Kami menjadi agen pelaku dari tiap kebenaran, tidak takut, karena justru kuasa kebangkitanku memerdekakan kami dari kebimbangan ataupun ketakutan itu. Bahkan saat ketika kami berani berdiri pada kebenaran atau menyuarakan kebenaran, bukti nyata bahwa kuasa-Mu benar-benar dinyatakan atas kami untuk menyampaikan ataupun melakukannya dan hidup di dalam tiap kebenaran itu. Gereja-Mu hadir juga untuk menyampaikan berita tentang kebenaran-Mu. Pribadi kami dalam keluarga, kapasitas apapun tanggung jawab kami hari ini, supaya kami tidak malu untuk mengabarkan berita kebenaran-Mu, tidak malu mengakui Engkau dimanapun kami ada. Kami menjadi pelaku, menjadi saksi dari tiap kebenaran yang Kau kehendaki atas diri kami. Tuhan, perkenankanlah kami untuk menyampaikan pokok-pokok doa bagi umat-Mu ini, bagi bangsa, bagi negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai pada pelosok negeri. Tuhan berkati hal keamanan negara ini, daerah kami khusus, hal ekonomi, sosial, budaya, hidup harmonis. Walaupun kami tahu latar belakang, budaya, agama kami beda, tapi kami pastikan sebagai manusia kami membutuhkan orang lain. TNI Polri yang berkepentingan keamanan bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus berkati, amanlah sesuai kehendak-Mu. Tanah Papua, Provinsi Papua khusus kota kami Jayapura, berkati semua OPD, TNI Polri sampai pada pemangku kepentingan di kampung-kampung, berkati kami semua. Agenda-agenda kerja pemerintah menjadi pelayan masyarakat, baik itu penjabat gubernur, begitu pun juga di wali kota, dan semua hal, semua yang berkepentingan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kuasa Roh Kudus menolong, hikmat Tuhan terjadi, supaya segala keputusan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Kami berdoa bagi gereja-Mu, berkatilah selalu Tuhan, khusus untuk masyarakat. Dalam hal ini juga pelaksanaan pemungutan suara ulang, amanlah keadaan kami Bapa, supaya proses ini tidaklah kami
abaikan ataupun juga takut untuk menyuarakan keadilan, suara rakyat, suara Tuhan. Kami pastikan ada masa atau pada waktunya Tuhan akan memilih putra-putra terbaik Papua untuk memimpin dan melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Gereja di mana saja ada, dalam tiap kesaksian pemberitaan firman, pakai dengan luar biasa. Semua denominasi gereja yang bekerja dan melayani di tanah ini, lembaga kami khusus Gereja Protestan Indonesia di Papua, berkati kepentingan organisasi dari sisi kapasitas, majelis pekerja sinode sebagai pengambil keputusan tertinggi. Hikmat Tuhan terjadi bagi tiap hamba-hamba-Mu, supaya dalam segala pengambilan keputusan menjalankan roda organisasi, tapi juga pelayanan benar-benar kehadiran GP Papua mendatangkan sukacita bagi masyarakat di Papua. Doa kami juga untuk semua yang melayani jemaat-jemaat di wilayah pelayanan GP Papua. Kami juga berdoa untuk klasis kami Jayapura Nabire, berkatilah selalu. Sementara ini agenda untuk pelaksanaan sidang klasis istimewa atau luar biasa yang akan dilaksanakan di Nabire, dengan agenda akan dimekarkannya atau dimandirikannya klasis Nabire. Kami doakan supaya baik umat yang ada di Nabire ataupun juga agenda yang akan dilakukan oleh kelas Jayapura Nabire dapatlah berlangsung dengan baik. Satu tujuan, supaya penyelenggaraan pelayanan ini di level atau di lingkup klasis baik itu Jayapura ataupun juga Nabire dapatlah lebih maksimal. Kehadiran gereja benar-benar memberi dampak pada persekutuan umat-Mu hadir dalam tiap gumulan hidup yang umat-Mu ini hadapi. Kami berdoa bagi jemaat kami GP Papua Elim Abepura, berkatilah selalu, berkatilah Tuhan dalam seluruh penyelenggaranya, baik itu penanggung jawab pelayanan, majelis jemaat, begitupun juga dengan semua badan-badan yang akan dibentuk dalam tanggung jawab untuk menopang, membantu pekerjaan pelayanan dalam jemaat. Berkati seia sekata, supaya segala hal yang dilakukan satu maksud, kehadiran dari pelayanan ini juga mendatangkan sukacita di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Semua juga yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan pelayanan ini bersama, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segalanya, supaya dapatlah kami lakukan tiap peran tanggung jawab kami itu sebagaimana kami cinta kepadamu Tuhan, tulus hati dengan sungguh-sungguh, supaya pelayanan itu juga mendatangkan berkat bagi kehidupan umat ini. Topangan doa kami khusus untuk panitia pembangunan Pastori 2, berkati Bapak Ketua dan seluruh tim panitia yang ada, apapun yang dilakukan, baik rencana kerja fisik ataupun juga penggalangan dana, kontribusi dari umat-Mu, baik itu lewat daya, dana, materi yang mereka berikan, supaya maksud peruntukan dari penyelenggaraan kegiatan ini sampai pada tuntasnya dapatlah berlangsung dengan baik. Para tukang kami serahkan kepada Tuhan, amanlah diri mereka sampai pada masa di mana pekerjaan ini bisa selesai. Semua yang turut terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah hari ini, berkatilah kami semua, operator sound system, multimedia, pemain keyboard, kantoria, majelis jemaat yang melayani lebih khusus sektor Philadelphia, sektor Eden, termasuk juga yang telah menyampaikan pujian hari ini untuk Tuhan dari anak-anak Tuhan yang mengabdi bekerja di rumah sakit Profita Choir. Berkatilah pribadi-pribadi mereka tetap jadi saksi dalam tiap tanggung jawab pelayanan yang ada, sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki atas diri mereka, untuk menolong mereka-mereka yang sakit, sebagaimana Tuhan menyatakan kasih-Mu bagi dunia. Dan hal yang sama juga mereka adalah perpanjangan tangan, alat yang Tuhan hadirkan untuk bisa memberikan kesembuhan itu sebagaimana maksud peruntukan dari tugas fungsi dari Bapak Ibu kekasih. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan umat-Mu, orang tua-tua kami yang lanjut usia, Bapak Daniel Lambarante, Ibu Jenny Narua, Bapak Dace Taberima, Saudara Edi Polupesi, Saudara Fonada Lapis, Oma Mas Paitela, Oma Si Paturatu, Oma Lopati Bora. Berkatilah selalu Oma Patinama, Oma Sarah Latuheru, Opa dan Oma Orno, Bapak Hasuluan Simatupang, Oma Anpati, Ibu Sumarini Yulu, Bapak Robert Ferdinandus. Berkati Tuhan, baiklah keadaan mereka, ada sukacita, obat makan minum, keluarga mendampingi, medis yang melayani, memberikan penguatan, pengharapan, tapi juga kesembuhan bagi yang membutuhkan.
Doa bagi mereka yang sementara sakit, Ibu Min Patiwalapia sementara pengobatan di Ambon, Ibu Helena Leasa di Rumah Sakit Bayangkara di Ambon. Begitupun juga Bapak Albert Siahaya yang juga dalam keadaan yang sakit. Ibu Penatua Terincana Diban, Penatua Gini Uhi, Ibu Deken Solito Masoa, anak Emeda Lololuan, anak Sanjay Tawa, Saudara Kensi Hanusa, Ibu Siska Sontan. Berkati cinta Tuhan nyata, obat makan minum kuasa-Mu terjadi atas diri mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi bagi mereka untuk pemulihan dan kesembuhan mereka membutuhkan kasih-Mu. Kami mendoakan ibu-ibu janda, anak yatim piatu dalam jemaat, ibu yang sementara mengandung, berkatilah selalu. Kami mendoakan tiap mereka yang dalam pergumulan hidup, pribadi-pribadi dalam rumah tangga, kerja, usaha mereka, kasih cinta Tuhan nyata selalu. Kami mendoakan tiap rumah tangga kehidupan umat-Mu, masalah-masalah rumah tangga, masalah suami istri, pendampingan orang tua terhadap anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segalanya, supaya dimanapun kami ada, kasih cinta Tuhan nyata selalu atas kami. Kehidupan umat-Mu dalam tiap profesi, kerja, kehidupan umat di mana saja, TNI, Polri, ASN, atau swasta, wira swasta, sampai mereka yang sementara bekerja mencari lapangan kerja, buruh kasar, supir dan lain-lain, dalam nama Tuhan Yesus berkatilah hidup umat-Mu, berikan kehidupan, berikan keselamatan dimanapun umat ini ada bekerja. Tidaklah kita kami pandang dari besar kecilnya apa yang kami dapat dari tiap kerja itu. Kami bersyukur melaksanakan tugas kami dengan baik, ada sukacita, ada berkat, dan itu juga tentu mendatangkan kebaikan atas diri kami. Kami berdoa bagi umat-Mu, mempersembahkan apa yang ada pada diri mereka, persembahan persepuluhan atau bentuk syukur yang lain, berkatilah selalu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit, entah di rumah sakit atau di rumah mereka, dalam masalah-masalah yang dihadapi, berkatilah selalu. Kami mendoakan kehidupan umat-Mu Tuhan, anak-anak kami yang ada dalam tiap jenjang usia masa belajar mereka, anak-anak SMA kelas 12 sementara sudah selesai ujian nasional, anak-anak SMP kelas 9 yang lagi asesmen sumatif akhir jenjang, anak-anak SD kelas 6 yang lagi persiapan untuk pelaksanaan ujian sekolah, berkatilah selalu. Saudari Gita Salakori dalam persiapan lomba Olimpiade Sains Robotik dan Olimpiade Cerpen sekota Medan, berkatilah selalu. Segala hal apapun yang dialami dan digumuli oleh kehidupan umat-Mu, tiliklah hati kami, pribadi-pribadi kami, sanak saudara anggota keluarga kami yang ada di luar daerah sekalipun, berkatilah selalu dengan segala gumulan hidup yang mereka hadapi, dalam nama Tuhan Yesus. Sepekan ke depan kami tidak mengerti dengan apa yang terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami tahu, harapan kami hanya kepada Tuhan. Lindungi, berkati kehidupan umat ini di mana saja umat ini berada, supaya segala hal yang kami jalani dalam waktu sepekan kami pastikan kami aman bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bersama dengan umat-Mu, 20 anggota jemaat kami dari 4 sektor pelayanan yang mengalami kebaikan Tuhan, anugerah ulang tahun kelahiran dari tanggal 21 sampai tanggal 27 April hari ini. Berkatilah selalu, baiknya kehidupan mereka, sehat, kuat kuasa-Mu terjadi atas diri mereka dalam segala sukacita, dalam kepelbagaian tanggung jawab hidup dan kerja. Tuhan ada dan menyatakan sejahtera bagi yang membutuhkan. Doa kami juga untuk keluarga-keluarga yang bersyukur atas ulang tahun pernikahan, keluarga Pendeta Yosef Srem, begitupun juga keluarga Ibu Berta Ramba Bandaso. Kasih cinta Tuhan, sejahtera Tuhan terjadi terus bagi hidup keluarga ini. Terima kasih Tuhan dengan tiap anugerah-Mu, berkat-Mu. Pribadi-pribadi kami yang dalam sukacita ibadah ini, Tuhan tahu apa adanya hidup kami. Tiliklah hati. Kami yakin jawaban doa yang berikan kelegaan atas kami, tentu Tuhan siapkan yang terbaik bagi kehidupan umat-Mu. Hari ini di hadapan Tuhan telah dilayani sakramen baptisan kudus bagi anak dari keluarga Bapak Yan Lewir. Tuhan, anak Henderina Yosina Lewir, biarlah anak ini tumbuh dalam kasih-Mu, kuasa-Mu terjadi atas dirinya, urapan-Mu terjadi atas dirinya,
Sepanjang hidupnya ia adalah milikmu, pewaris janji keselamatanmu, tumbuh kembang, sehat, masa depan baik, menjadi anak kebanggaan keluarga, supaya rencana-rencana Tuhan benar-benar terjadi atas hidup dan masa depan anak kekasih. Orang tua dan saksi Tuhan berkati, begitupun semua kami dalam tiap perantau menjawab kami untuk melakukan tugas pendampingan kami sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kehadiran kami benar-benar bisa berdampak dimanapun kami ada. Ini doa kami Tuhan, ampunilah salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur memanjatkan doa ini pada Bapa di sorga. Mengakhirinya kami ucapkan secara bersama doa Bapa kami demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Memasuki kehidupanmu sehari-hari dan jadilah pelaku-pelaku firman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.